Bayangin lagi ribut sama teman yang udah bikin kamu kesel setengah mati. Terus, di satu titik, kalian berdua mendadak diem. Bukan karena udah damai, tapi karena capek. Nah, kurang lebih kayak gitulah konsep gencatan senjata. Tapi bedanya, ini skalanya raksasa. Negara lawan negara, ribuan tentara, deru tank, suara meriam, semuanya berhenti mendadak. Serem? Iya, lega, jelas. Gencatan senjata itu kayak tombol pause di video game perang. Bukan game over, tapi jeda sementara buat tarik nafas, ngatur strategi, atau kalau hoki, malah buka jalan perdamaian. Dalam sejarah, gencatan senjata udah muncul sejak manusia mulai doyan berantem, rebutan tanah, sumber daya, atau ego. Eits, jangan keburu bosan. Dengerin deh, gencatan senjata paling terkenal di dunia tuh banyak banget dramanya. Ambil contoh Perang Dunia I, tahun 1914, pas malam Natal, tentara Jerman sama Inggris di front barat tiba-tiba nyanyi bareng. Mereka yang semalamnya saling tembak, besok paginya malah main bola di tanah tak bertuan. Serius, ini kejadian nyata dan bikin banyak orang nangis kalau baca kisahnya. Tapi jangan salah sangka, nggak semua gencatan senjata seindah itu. Kadang, di balik kata berhenti tembak, ada rencana licik. Contoh, pas Perang Korea tahun 1953, Amerika sama Korea Utara setuju gencatan senjata. Hasilnya, perang berhenti. Tapi damai permanen? Nggak. Sampai sekarang, secara teknis mereka masih perang. Bayangin udah lebih dari 70 tahun. Gencatan senjata juga sering jadi senjata buat nafas dulu. Kalau pasukan udah kehabisan amunisi, logistik seret, atau tekanan rakyat makin kencang, pemimpin bisa bilang, "Oke, stop dulu deh perang, kita atur ulang." Dalihnya sih kemanusiaan, padahal di balik meja diplomasi, jurus catur politik dimainkan habis-habisan. Nah, ada juga yang keren. PBB punya peran lumayan penting dalam gencatan senjata modern. Lewat Dewan Keamanan, mereka bisa bikin resolusi mendesak pihak berkonflik buat berhenti tembak, cuma ya, realitanya nggak selalu mulus. Beberapa negara suka-suka sendiri, kalau lagi pengen nurut ya nurut, kalau enggak, ya main tembak lagi. Kalau kamu mikir gencatan senjata itu otomatis damai, buang jauh-jauh deh bayangan itu. Soalnya, banyak contoh gencatan senjata yang diingkari dalam hitungan jam. Misalnya, konflik Israel-Palestina. Udah berkali-kali diumumkan berhenti tembak, tiba-tiba roket meledak lagi. Seolah kata gencatan senjata cuma jadi headline berita tanpa jaminan tenang. Uniknya lagi, nggak semua gencatan senjata diumumkan resmi. Kadang di medan tempur, komandan lawan bisa kontak langsung lewat radio atau utusan rahasia bilang, "Bro, stop dulu deh. Pasukan gue udah nggak kuat." Lucu kan? Musuh tapi bisa negosiasi demi nyelamatin anak buah. Gencatan senjata juga sering jadi momen dramatis buat negosiasi pertukaran tawanan. Tentara yang ditangkap bisa pulang, keluarga bisa ketemu lagi, walau kadang di belakang layar ada barter politik kotor, tebusan, janji wilayah, sampai konsesi ekonomi. Kita nggak bisa nutup mata, kadang gencatan senjata malah bikin rakyat sipil sedikit lega. Coba bayangin, tidur tiap malam ditemani bunyi bom, tiba-tiba seminggu sunyi. Anak-anak bisa main, orang tua bisa cari makan. Buat mereka, meski sementara, itu surga. Tapi di beberapa kasus, gencatan senjata malah jadi jebakan Batman. Musuh pura-pura berhenti, begitu lawan lengah, jebret. Serangan dadakan, kayak strategi Trojan Horse, tapi versi modern. Makanya, negara yang udah sering disakiti jadi skeptis tiap dengar kata gencatan senjata. Trauma bro. Di era sekarang, info soal gencatan senjata bisa viral secepat kilat. Begitu ada pernyataan resmi, netizen langsung debat di medsos. Ada yang optimis, ada juga yang nyinyir, paling juga pecah lagi. Ironisnya, kadang netizen lebih galak dari tentara di medan perang. Oh iya, fun fact nih. Di hukum internasional, gencatan senjata diatur loh. Nggak bisa sembarangan. Biasanya tertulis di perjanjian, disaksikan pihak ketiga, bisa PBB, organisasi regional atau negara tetangga yang netral.
Kalau dilanggar, ya secara teori ada sanksi, tapi praktiknya ya gitu deh. Ada juga istilah gencatan senjata kemanusiaan. Ini lebih fokus ke misi mulia. Kasih waktu buat evakuasi warga, kirim bantuan medis atau ngubur jenazah. Pihak-pihak yang terlibat mau nggak mau tunduk, karena kalau dilanggar, reputasi bisa hancur di mata dunia. Gencatan senjata bisa diakhiri kapan aja, kalau salah satu pihak mutusin balik main senjata. Makanya, meski judulnya tenang, di lapangan para prajurit tetap standby, jaga-jaga kalau tiba-tiba dihujani peluru lagi, tegang kan? Menariknya, beberapa gencatan senjata malah ngelahirkan perjanjian damai beneran. Contohnya, gencatan senjata yang akhirnya nutup Perang Dunia I tanpa jeda itu, mungkin negosiasi Versailles nggak bakal kejadian dan sejarah bisa beda total. Sekarang, coba renungin deh. Di era modern dengan teknologi canggih, nuklir di mana-mana, drone patroli 24 jam, gencatan senjata jadi makin sulit rapuh. Tapi di sisi lain, dunia juga makin nyadar, perang nggak selalu menangin apa-apa selain luka. Buat kamu yang mikir, gencatan senjata cuma basa-basi. Percayalah, bagi warga sipil, 1 hari tanpa suara rudal udah berarti banget. Kadang, harapan lahir dari pos sekecil itu. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kenapa di TV sering banget kita dengar berita gencatan senjata tapi perang tetap on-off? Seru ya, kalau diulik dari sisi manusianya. Jadi, next time kalau lihat berita tentang konflik di Gaza, Ukraina, atau manapun, coba deh inget cerita di balik kata gencatan senjata. Di sana, ribuan nyawa lagi taruhan buat bisa hidup lebih lama. Walau cuma sehari lebih damai. Sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kalau kamu suka kupas tuntas topik semacam ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar nggak ketinggalan cerita dunia alam dan sains ekstrim.